Oke, kali ini balik lagi dengan saya di episode yang ketiga, yaitu di nabung kripto lagi. Ini udah bulan ketiga, bulan Maret tanggal 31 ya. Kita langsung aja teman-teman cek portofolio kita bisa nabung berapa di bulan ini ya. Sebentar, saya coba screen recording terlebih dahulu. Oke, kita udah masuk, sekarang akan masuk ke aplikasinya. Tapi yang seperti yang kita tahu sekarang lagi cukup ini ya, kalau Bitcoin sekarang lagi lagging, kalau emas justru sekarang lagi terkoreksi ya, karena beberapa bank sentral di negara-negara yang kemarin sudah memborong emas mulai menjual emas-emasnya ya. Kita lihat sekarang asetnya turun ya. Kemarin terakhir itu kita di 12 jutaan, sekarang turun jadi 11 juta 400, dan sebelum itu kita cek dulu bulan ini, di bulan Maret ini bisa nabung berapa banyak ya. Oke, saya nabung sekitar 535, 58, 58, 83, 83, 93, 93 tambah 3,5 berarti 1280. Sekitar 1.280.000 ya, cukup oke ya. Tapi ini sampai tanggal 15 kemarin tuh banyak dapat banyak dapat penghasilan tambahan. Cuma di pertengahan ke bawah nih karena lebaran ya, jadi belum bisa nabung lagi ya. Tapi lumayan lah, 1 bulan sekitar 1 juta. Cuman kita lihat sekarang, nah di sini ya, portofolionya ini, Bitcoinnya ini minus 25%, yang mana masih di bawah ya. Jadi kita waktu itu startnya beli dari atas sih. Emasnya kemarin kita sempat nyentuh di 33% ya, naiknya sampai 40% bahkan. Tapi sekarang turun di 17% karena harga emas lagi koreksi sekarang ya. Dan USDT-nya di 1,8, dan sekarang kita lihat aja juga di komposisinya ya. Komposisi portofolionya ini seperti apa. Oke, kita lihat 7 hari ke belakang hampir sempat mau tembus ke 12 juta ya, tapi turun lagi ya. Tapi kalau dilihat di 30, nah ini pernah 12 lebih nih, hampir ke 13, 12 setengah. Tapi turun lagi ke 11 ya, karena kan ya harga Bitcoinnya juga koreksi lagi, emas juga ditambah koreksi lagi. Tapi nggak apa-apa, karena waktu-waktu koreksi ini lumayan ya, kita jadi bisa beli aset yang terdiskon. Ini kita lihat portofolio hariannya ya, lebih banyak merahnya nih daripada hijaunya. Oke, kita lihat sekarang di aset alokasinya. Bitcoinnya ini turun dari 60%-an kemarin ya, jadi ke 58,9. Lalu emasnya di 25,15 dan USDT-nya 15,95. Oke, nanti kita akan pindahkan USDT ke Bitcoin atau kita tunggu beberapa pendapatan lain ya. Nanti kan saya masukkan lagi ke Bitcoin biar di 60%. Jadi portofolio saya tetap ya, aset alokasinya Bitcoin 60%, lalu emasnya di 25 dan cashnya di 15% ya. Mungkin 15% terlalu kecil ya, kalau orang-orang ada 20, 30, bahkan kalau saya lihat ada yang 50. Untuk kondisi kayak sekarang, geopolitik yang lagi memanas, itu ada yang sampai 50% cashnya. Tapi kalau saya sih karena menggunakan pendekatan hybrid DCA ya, jadi pokoknya selama saya ada uang saya akan pasti terus beli aja. Dan kalau misalnya teman-teman bingung, wah itu belinya per berapa kali, per berapa hari? Oke, saya coba buka juga di sini ya. Nah, salah. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Jadi saya tuh biasanya beli Bitcoin itu nggak langsung, misalnya ada uang 300.000 nggak, tapi rata-rata kalian bisa lihat ya, ini di 0,0041 itu harganya biasanya di 50.000 nih. Nah, ini ya. Jadi kayak saya biasanya beli itu cuma 50.000, terus pakai market order biar cepet aja sih ya. Udah aja seperti itu. Ini 80.000 saya beli itu. Ini ada catatannya ya. Terus besoknya lagi saya beli 50.000. Ini tulisnya 49167 itu karena ada potongan trading fee ya, dan potongan-potongan lain lah, pajak dan lain-lainnya kayaknya. Terus kalau ini cancel. Terus tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, jadi saya hampir tiap hari sih beli, karena harganya tiap hari kan itu naik turun. Ya pas kalau misalnya kita lagi di bawah ya. Sampai terakhir beli tanggal 23 tuh di 50.000 ya, itu. Nah, itu aja untuk video kali ini rekan-rekan ya. Jadi sekarang asetnya masih di 11.493.000 dan ini masih minus
sekitar 25%-an ya, dan emasnya juga turun juga tuh ini. Tapi nggak apa-apa, kita akan lanjutkan terus. Ini baru episode ketiga, kita lanjut terus. Kita lihat pertumbuhan dan tidaknya ketika fase bull market ya. Kalau sekarang masih fase bear market. Justru sekarang nih orang-orang banyak bilang kan di financial market billionaire made in bear market, bukan di bull market ya. Jadi kita terus beli pokoknya. Itu aja untuk video di episode ketiga ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.